Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dengan NIM 2230203073. Pada video kali ini saya akan membahas analisa saya tentang pertanggungjawaban bagaimana sih pidana untuk korporasi tersebut. Jadi pertama-tama kita lihat dulu apa korporasi tersebut. Korporasi itu adalah suatu badan hukum ataupun tidak badan hukum yang terdiri dari pengurus manusia, pengurus dan tempat badan hukum itu sendiri. Dan pada materi kali ini yaitu tentang pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Korporasi tersebut tidak luput dari adanya pelaku tindak-tindak pidana yang seperti korupsi, pencucian uang atau lain-lain. Dalam kenyataannya diketahui bahwa korporasi dijalankan oleh manusia, atau dengan kata lain perbuatan atau tindakan korporasi diwujudkan oleh manusia atau pengurus atau orang lain. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum pidana? Untuk menjawab pernyataan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dilihat bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari satu, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Baik, yang pertama yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap 1, di mana para ahli hukum masih bersepakat dengan asas universitas deliquere non protes, atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini berlaku sudah lama di seluruh Eropa kontinental. Sebagaimana banyak pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu, bahwa hanya yang menjadi subjek yang tidak tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Memory Vantelliging atau MVT terhadap pasal 59 KUHP yang berbunyi suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Jika KUHP yang berlaku di Indonesia diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa Indonesia adalah pengikut asas societas atau universitas delinquere non protes. Hal ini bisa ditemui dalam ketentuan pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga mengenal alasan menghapus pidana, yaitu pengurus atau badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tindak pidana. Baik, yang kedua yaitu korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pada pasal 35 ayat 1 menegaskan, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 32, 33, dan 34 undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu. Ayat 2 ketentuan ayat 1 pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum yang lain. Dengan demikian dapat diketahui di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun
aturan tersebut membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dan badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa. Baik, yang ketiga tadi, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Dijadikannya korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana di samping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin sosietas atau universitas delique non protes dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional atau fungsional leadership. Hal yang membenarkan dapat dimintakannya pertanggungjawaban pelaku pidana korporasi adalah pertama, karena dalam berbagai tindakan pidana ekonomi dan fisikal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak ada yang tidak mungkin seimbang bila pidananya hanya dijatuhkan kepada pengurusnya saja. Yang kedua, dengan hanya mempidanakan pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak dapat mengulangi tindak pidana lagi. Dengan demikian, memidana korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan. Yang kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini tentang tindak pidana korupsi korporasi itu, yang pertama, korporasi dapat dikatakan melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPK apabila orang-orang dalam korporasi baik pengurus atau pegawai korporasi tersebut ataupun orang-orang lain yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik yang berdasarkan kuasa atau pendelegasian wewenang dari korporasi itu baik sendiri atau bersama-sama dalam melakukan kegiatan korporasinya telah secara melawan hukum memperkaya korporasi itu sendiri ataupun orang-orang perorangannya atau korporasi lain di mana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, dalam hal korupsi dilakukannya oleh dan atas nama korporasi seharusnya yang dapat dijadikan terdakwa atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanya dua alternatif, yaitu korporasinya atau pengurusnya mewakili korporasi, sehingga dalam hal ini harusnya baik dalam hal korporasi ataupun pengurus mewakili korporasi yang didakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ataupun atas nama korporasi tindak pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah pidana denda. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan pasal 2 ayat 1 yang dapat dijatuhi pidana penjara dan denda adalah tidak tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanggungjawab pidana korporasi berdasarkan teori strict liability. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH yang mengatur prinsip strict liability secara terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan penggunaan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup akibat penggunaan limbah B3 bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur gugatan perdata bukan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh
nomor 54 garing pidana titik sus garing 2014 garing PN titik MBO PT Surya Panen Subur atau SPS didakwa dengan pasal 18108 Junto pasal 69 ayat 1 huruf H, pasal 16 ayat 1 huruf A UPPLH, Junto pasal 64 1 KUHP pidana yang bertanggung jawab secara pidana berdasarkan prinsip strict liability karena terbakarnya lahan dikelola perusahaan tersebut. Lalu tampaknya memasukkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip ini meskipun unsur kesalahan tidak terbukti jelas. Majelis Hakim pada kasus PT SPS ini tidak sesuai secara konseptual. Meskipun unsur kesalahan tidak terbukti secara jelas, Majelis Hakim dalam kasus PT SPS ini seharusnya tidak memaksakan penerapan prinsip strict liability yang tidak sesuai secara lahan melalui teori vicarious liability yang memerlukan pembuktian tindakan material oleh kasus kebakaran lahan juga layak dipertimbangkan dan diperkuat penegak hukumnya di lingkungan Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada analisis eh, pertanggungjawaban pidana korporasi pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.